Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, di atas mimbar ini Khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari seluruh yang diharamkan. Hadirin sudah Jumat yang berbahagia. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak menyebut Allah. Surat Al-Ahzab adalah surat yang menggambarkan tentang situasi peperangan pada waktu itu, dan ayat ini turun pada saat perang Ahzab. Jadi sebenarnya apa yang diberitakan Allah, kita meniru Rasulullah bukan sekedar meniru dalam konteks beliau sebagai seorang pribadi, namun kita meniru beliau sebagai seorang pemimpin. Karena konteks dan dinamika peperangan dalam Al-Ahzab tersebut menuntut leadership yang memiliki konsistensi, memiliki visi, dan juga memiliki kemampuan untuk bertransformasi. Dan kita diperintahkan Allah untuk meniru Rasulullah, karena Rasulullah adalah panutan sebagai seorang pribadi maupun sebagai seorang pemimpin. Sebagai seorang pemimpin yang memang dilahirkan dalam suasana yang tentu berbeda dengan konteks hari ini, namun banyak nilai yang bisa kita gali, banyak nilai yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita dapatkan dari hasil belajar dari karakteristik Rasulullah SAW sebagai seorang Nabi, seorang Rasul, seorang pemimpin maupun sebagai seorang pribadi. Oleh karena itu, nampaknya kita perlu mengeksplor sifat-sifat Nabi, sifat-sifat Rasul yang selama ini sudah kita hafal, yaitu sidik, fatonah, amanah, dan tabligh. Itu adalah 4 sifat yang kalau disingkat adalah sifat sidik, fatonah, amanah, dan tabligh. Sidik adalah berkata benar. Sidik adalah berkata benar yang itu mencerminkan sebuah integritas karena kejujuran. Jadi sidik adalah basis bagi integritas. Dan integritas adalah modal bagi kita yang sangat penting dalam hidup ini. Kita tahu
hasil penelitian Thomas Stanley di berbagai kesempatan selalu saya sampaikan bahwa dari 100 faktor sukses, ternyata IQ hanya berada di urutan ke-21. Sekolah di sekolah favorit urutan ke-23. Lulus dengan nilai terbaik berada di urutan ke-30. Apa yang paling penting? Ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa paling penting adalah kejujuran. Jujur merupakan basis bagi integritas, yang itu merupakan sebuah cerminan karakter kita, yang itu menjadi modal sangat penting baik kita dalam menjalani hidup sehari-hari maupun dalam dunia kerja. Pepatah mengatakan, kalau kita kehilangan uang, kita kehilangan sesuatu. Tapi kalau kita kehilangan karakter, kita kehilangan segalanya. If you lose your money, you lose something. But if you lose karakter, you lose everything. Jadi karakter, integritas yang diperkuat karena faktor kejujuran itu menjadi fondasi yang sangat penting, dan itu merupakan cerminan dari seorang leader yang bernama Muhammad SAW. Yang kedua adalah sifat fatonah. Fatonah ini mencerminkan kecerdasan. Dalam konteks kekinian, fatonah bisa kita maknai sebagai bentuk kompetensi, profesionalitas yang memang relevan bagi kita dalam merespon tantangan perubahan. Fatonah adalah orang yang aktif menjadi seorang learner, pembelajar. Rasulullah selalu mengatakan, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Kita ini harus menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Kita ini harus menjadi seorang pembelajar karena inilah kemampuan menjadi pembelajar adalah modal bagi kita untuk survive di tengah perubahan. Itulah yang membuat IPB sebagai sebuah perguruan tinggi yang terus memacu agar mahasiswa dan lulusannya merupakan agile learner, pembelajar yang lincah, pembelajar yang tangguh, pembelajar yang tangkas, yang terus bisa menebar inovasi-inovasi yang bermanfaat, yang impactful, dan juga mampu beradaptasi terhadap perubahan. Hanya orang-orang cerdas, hanya orang-orang yang memiliki sifat fatonah, yang peka dan sensitif terhadap sinyal-sinyal perubahan. Sinyal-sinyal perubahan kadang itu sangat lemah dan hanya bisa didengar oleh orang-orang yang memiliki sensitivitas yang sangat tinggi. Dan sensitivitas itu biasa dipengaruhi oleh kecerdasan, dipengaruhi oleh kemampuan kita untuk belajar, dan dipengaruhi oleh apa? Oleh kemampuan kita untuk menangkap berbagai fenomena-fenomena yang ada di dunia ini. Nah, oleh karena itu, sinyal-sinyal perubahan ini sangat banyak. Sekarang, dikala kita menghadapi disrupsi karena revolusi industri 4.0 ditambah dengan COVID-19, ditambah dengan climate, perubahan iklim, ditambah lagi dengan konflik Rusia dan Ukraina. Ini 4 disrupsi akan bawa kita pada perubahan. Dan ini hanya bisa menjadi tempat yang sensitif hanya bagi orang-orang yang memiliki kemampuan visi yang besar. Jadi kemampuan visi, visioner, itu adalah merupakan salah satu cermin dari fatonah. Rasulullah dan semua Rasul diturunkan dalam konteks masyarakat yang bermasalah. Dan kemudian Rasul diturunkan untuk menyelesaikan masalah itu. Dan menyelesaikan masalah itu sangat beragam. Ada yang memang butuh waktu yang sangat lama, seperti Nabi Nuh, yang butuh waktu kurang lebih sekitar 900 tahun untuk bisa terus konsisten mengajak umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau Nabi Nuh dianugerahi gelar sebagai ulul azmi, orang yang memang punya grit. Grit itu apa? Kegigihan. Punya kegigihan, punya konsistensi, meskipun dalam kurun waktu ratusan tahun Nabi Nuh hanya bisa mendapatkan umat 40 orang,
Karena zaman itu adalah zaman di mana manusia belum begitu banyak. Namun konsistensi dalam menyelesaikan masalah itu satu hal yang sangat-sangat penting sekali. Oleh karena itu, hanya orang yang memiliki fatonah yang bisa memiliki visi besar. Bagaimana merekonstruksi sebuah tatanan sosial, bagaimana mengkonstruksi sebuah masyarakat yang bermasalah menjadi masyarakat yang lebih beradab. Oleh karena itu, hampir semua rasul dituntut untuk mengkonstruksi sebuah tatanan peradaban baru. Dan mengkonstruksi sebuah tatanan peradaban baru hanya bisa dilakukan kalau rasul itu memiliki visi tentang bagaimana masyarakat yang dicita-citakan. Dan kemampuan visi itulah hari ini kita sudah membuktikan. Hasil penelitian terbaru di sebuah jurnal yang terindeks Scopus yang saya baca, itu jurnal terbit akhir tahun 2021 tentang kriteria digital leadership. Digital leadership ternyata dipengaruhi oleh faktor yang paling menentukan adalah strategic skill. Dan strategic skill yang paling menentukan adalah visi. Jadi visi itu adalah kemampuan visioner, itu kemampuan kita menggambarkan diri kita di masa depan. Visi tentang Indonesia berarti kemampuan menggambarkan Indonesia di masa depan. Visi tentang IPB berarti menggambarkan IPB di masa depan. Oleh karena itu kemampuan visioner itu adalah sebuah wujud dari sebuah sifat fatonah yang saat ini benar-benar harus kita kembangkan dan kita perkuat. Yaitu orang punya visi, dan orang yang punya visi adalah agile learner, pembelajar yang tangguh, pembelajar yang lincah. Jadi dengan adanya dua tadi, yang pertama adalah sidik, yang kedua adalah fatonah. Ketika sidik ditambah dengan fatonah, ketika integritas ditambah dengan kapabilitas, karena sidik merupakan fondasi bagi integritas, dan fatonah merupakan fondasi bagi kapabilitas. Jadi antara sidik dan fatonah sama dengan amanah. Jadi integritas ditambah dengan kapabilitas sama dengan kredibilitas. Jadi kalau kita ingin menjadi orang-orang yang kredibel, kredibel itu artinya apa? Kredibel itu artinya orang yang dipercaya, orang yang mendapatkan kepercayaan, orang mendapatkan trust. Saya bayangkan kalau umat Islam di Indonesia, di dunia ini adalah orang-orang yang memiliki kredibilitas tinggi karena integritasnya, karena kapabilitasnya, maka kita akan menjadi orang yang dipercaya. Kita mendapat amanah. Artinya apa? Artinya kita ini tergolong masyarakat yang saling percaya, yang disebut oleh Fukuyama sebagai high trust society. Masyarakat dengan rasa saling percaya yang tinggi. Dan masyarakat dengan rasa saling percaya yang tinggi itu adalah modal bagi kemajuan bangsa. Dimanapun negara yang secara ekonominya maju, umumnya dicirikan oleh sebuah tatanan masyarakat dengan high trust society. Sebaliknya, masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah, maka biasa dicirikan dengan low trust society. Bagaimana logikanya? Kalau orang dapat dipercaya, maka orang akan bekerja sama. Kalau orang sudah senang bekerja sama, maka orang akan bisa menghasilkan banyak karya, banyak inovasi. Dan orang kalau punya banyak inovasi, maka orang mudah untuk menjalankan fungsi inspirasi. Oleh karena itu kredibilitas ini menurut saya sangat penting, bahwa amanah, kredibilitas merupakan basis legitimasi bagi sifat Nabi berikutnya yang disebut dengan tabligh. Tabligh itu apa? Tabligh itu adalah menyampaikan kebenaran, menyampaikan pesan-pesan konstruktif. Dalam bahasa lain, bahwa tabligh itu adalah menginspirasi. Apa tujuan menginspirasi? Apa tujuan tabligh? Tujuannya adalah transformasi, perubahan. Jadi orang yang menjalankan fungsi transformasi hanya bisa dilakukan orang-orang yang memiliki basis legitimasi yang kuat. Dan legitimasi yang paling kuat adalah karena dia punya sifat sidik dan punya sifat fatonah. Sidik, fatonah menjadi amanah.
Dan amanah menjadi modal untuk menjalankan tabligh. Dan tabligh itu adalah salah satu instrumen untuk transformasi, untuk bisa kita ini melakukan fungsi-fungsi perubahan. Nah, disinilah Bapak sekalian, bahwa kita saat ini di tengah perubahan, disrupsi yang sedang terjadi, maka dituntut kemampuan kita untuk mentransformasi. Sebagai hasil respon kita terhadap kemampuan kita menangkap sinyal-sinyal perubahan dengan basis integritas, dengan kapabilitas kita, dengan hubungan rasa saling percaya di antara kita, dan kemudian itulah awal kita untuk menjalankan fungsi-fungsi perubahan. Dan itulah adalah merupakan sebuah fungsi kita sebagai khalifah fil ardh, fungsi sebagai manusia yang terus menjalankan misi besar rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi seluruh alam. Itu adalah sebuah fungsi transformasi, sebuah fungsi perubahan. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang terus memberi manfaat untuk orang lain, dan memberi manfaat untuk orang lain itu punya banyak dimensi. Ada yang dimensi spontan yang hanya memiliki durasi yang sangat singkat, dan hanya cakupan orangnya juga sedikit, yang memberi manfaat juga sangat sedikit. Tapi ada dimensi manfaat yang long term, yang memberikan multiplier efek yang besar pada perubahan. Manfaat yang sustainable, yang berkelanjutan dan memiliki durasi waktu yang lama dengan skop yang lebih luas. Tentu orang-orang yang memiliki fatonah dan memiliki sifat sidik yang bisa menciptakan manfaat-manfaat yang menyejarah. Manfaat-manfaat yang itu adalah memberi manfaat ke banyak orang dalam waktu yang lama. Sebagai Rasulullah adalah khairun nas karena memberi manfaat sepanjang hidup sampai kiamat nanti. Tentu kita ingin seperti Rasulullah sebagai orang yang terus memberi manfaat. Inna nahnu mauta wa natu maqaddamu wa atharuhum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ini adalah janji Allah dalam surat Yasin ayat 12. Allah mengatakan bahwa Allah itu akan menghidupkan yang mati, wa naktubu ma qaddamu, dan menulis apa-apa yang sudah lampau, wa atharuhum, dan peninggalan-peninggalan. Nah, kalau kita sebagai seorang dosen, sebagai seorang teknik, sebagai seorang mahasiswa memiliki kemampuan untuk meninggalkan sesuatu yang memberi manfaat banyak orang lain, itulah pahala yang abadi. Itulah investasi besar kita untuk akhirat yang kita sebut sebagai PMA, penanaman modal akhirat. Oleh karena itu, hadirin sudah jemaah berbahagia, semoga kita terus semua bisa terus memahami 4 sifat Rasul ini menjadi satu kesatuan, ya, sebagai sebuah modal kita untuk menjadi khairun nas, menjadi khalifah fil ardh, yang akan terus menjalankan fungsi-fungsi transformasi dalam kerangka rahmatan lil alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli alaihi wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afwa wal ghina. Allahumma ahsin aqibatina fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzkurullaha 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ridwanullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.